Oke, jadi selamat sore atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam di tempat-tempat yang lain. Pada saat ini kita akan masuk atau belajar pada alur setup Odoo. Nah, alurnya seperti ini ya. Jadi pertama kita akan setup chart of account. Habis itu kita akan setup jurnal karena kita akan membuat company baru. Habis itu produk kategori. Habis itu kita input inventory-nya. Nah, setup customer dan vendor. Habis itu fixed asset dan prepayments. Dan pada akhirnya kita akan menaruh saldo awal. Input kas, input akun lainnya, reverse saldo awal kalau ditahan. Nah, marilah kita masuk. Nah, jadi pertama kita akan pergi ke Odoo. Where is it? Oh, there we go. Oke. Jadi kita akan pergi ke sini dulu. Nah, karena kan kita akan bikin company baru, jadi pergi di setting. Nah, general settings. Ini nih, manage companies. Nah, di sini kita akan menaruh setting. Nah, untuk contoh yang ini kita kan akan membuat jus. Kita akan membuat jus, orange juice ya. Jadi kita akan membuatnya jadi jus. Take it slow aja ya. Just take it slow. Begitu dong. Lalu currency-nya IDR. Nah, ini nggak apa-apa kalau nggak diisi. Jangan lupa save. Selalu jangan lupa save. Terima kasih. Balik lagi ke company. Nah, ini kan just take it slow. Oke. Just take it slow. Oke, gitu. Nah, itu dia kan dulu. Lalu kita balik. Nah, pergi ke klik ini ya. Lalu pergi ke sini. Nah, sekarang kita sudah di apa yang baru. Next. Nah, sekarang kita ke ini dulu ya. Chart of accounts. Nah, untuk yang ini ya, untuk contoh yang ini kita sudah ada. Ini nih, ini. Jadi ini di-download. Lalu kita pergi ke Odoo. Pergi ke setting. Accounting ya. Ini nih, accounting import. Nah, sebenarnya bisa dua cara, yaitu manual sama import. Nah, karena untuk memudahkan aja ya, jadi import aja. Kan sudah diberikan juga. Nah, ini di-download. Lalu pergi ke setting, accounting, ini nih. Accounting import. Ini nih, import chart of accounts. Ini ya. Nah, ini import COA ya. Nah, ini kita upload data file.
downloads. Ini ya yang udah di apa tadi? Udah di download. Open. Nah, jadi semua udah apa sini. Nah, jangan lupa untuk tes dulu. Ini nih, tes. Nah, kalau semua everything seems valid, ya, everything seems valid, import aja. Ting, 51 record successfully imported. Nah, berarti udah apa tuh? Udah tertaruh. Nah, sekarang balik lagi. Oke. Next. Ikan udah, tutup aja ya. Next. Kita oh iya, jangan lupa dulu pergi ke sini. Oh iya, ini ya. Jadi saya sudah dengan developer mode di sini. Jadi sebelum itu seharusnya activate developer mode dulu ya. Jadi misalnya ini saya deactivate ya. Ya, deactivate. Nah, sini nih, activate the developer mode. Jangan lupa ya. Maaf ya. Tadi udah kelupaan. Oke. Oke. Ada ya? Ada ya? Oke. Sales. Product catalog. Ini ya. Jangan lupa lihat kalau ini udah kecentang ya. Varian sama units of measure and packagings. Non signature or non payments, quotation days of warning, delivery methods. Maaf ya, soalnya sorry. Tunggu ya. Oke. Jadi ini udah kan? Hanya lihat aja kalau varian sama units of measure udah. Kalender nggak dipakai. Purchase. Ini varian, units of measure and packaging. Inventory. Nah, ini nih. Products, variant, units of measure. Storage locations. Jangan lupa ya, storage locations, variants, unit of measure and packaging. Ya. Nah, masuk ke manufacturing. Ini nih, work orders, centang. Jangan lupa ya. Habis itu setelah semua itu harus di save ya. Jangan kelupaan save, soalnya kalau nggak di save nggak akan kesimpan. Project nggak usah, sign nggak usah, pending publish mantap. Oke. Jadi accounting ini akan pokoknya semuanya ya. Semuanya yang maaf work orders. Oke. Accounting ini yang akan memang paling banyak kita edit di sini. Soalnya di sini
banyak sekali ya guys. Nah ini dulu nih, taxes. We all pay taxes. Tapi harus ada. Harus ada. Nah ini kan, nah kan nggak ada, jadi harus bikin sendiri. Kan tax, sales tax itu dia berarti PPN keluaran. Nah itu dia bikin aja ya, bikin aja. Nah sini ya, this masuk di tax type sales memang. Nah amount kan currently ini dia 10. Iya sekarang lagi sekarang lagi 11, jadi biarpun mau apa begitu jadi 11 ya. Yep. Oke. Nah, taruh di sini. Tax group itu bikin sendiri lagi, soalnya nggak ada. Jadi PPN, PNN, PNS, PPN. Ah, company just take it slow. Country ya Konoha. Maaf. Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku negeriku. Oke. Oh iya, ini jangan lupa ya. Ini nih. Nah, account ini PPN keluaran. Ya. PPN keluaran. Oke. Udah kan? PPN Indonesia amount 11. Jangan lupa PPN keluaran. Ini kenapa masukan? Anjir. Maaf. PPN keluaran ya, guys. Tunggu, maaf. Oke, jadi memang betul PPN keluaran. Oke. Ya, PPN keluaran. Save. Nah, dah kan? Nah, sekarang bikin lagi purchase tax. PPN masukkan. Create ya, guys. Loading. Again, 11. Nah, yang ini dimasukkan. Oke. Daya. Lalu again. Nah, ini seharusnya udah otomatis karena udah dari tadi PPN keluaran ya. Jadi seharusnya udah otomatis. Country again Indonesia Konoha. Maaf. Oke. Udah kan? Ini nih. Tax type. Nah, ini ganti ke purchases. Kalau enggak sama seperti tadi dong. Jadi purchases. Save. Oke. Dah kan? Save. Demi Tuhan tolong save. Nah, currency udah IDR. Jadi snail mail udah kan, print and color, Texas company currency. Ini nih, units of measure and packaging. Jangan lupa
Invoice online payments, vendor bills, vendor payments, check digitalization. Nih. Hold on. Okay, default accounts, bank suspense, bank suspense account. Bis itu ini customer invoices. Diskon penjualan ya. Habis itu income account penjualan. Nah, income account cost barang terjual, down payment account, uang muka penjualan. Nah, apakah ada yang terlupakan? Nah, enggak. Oke, ini sudah untuk default account save. Harus di save. Oke. Balik lagi ke awal. Should fix that. Nah, inventory valuation. Ini nih. Orang mau pakai yang perpetual. Dan Tarampe cost method itu average cost supaya gampang. Kan? Oke. Jadi dua itu jangan dalam proses untuk work in process account. Habis itu WIP overhead account, cost overhead pabrik. Nah, jadi WIP account itu pekerjaan dalam proses, WIP overhead account, cost overhead pabrik. Nah, this valuation account kita pakai yang persediaan lainnya. Oke, untuk semua itu bank and cash enggak, visual period dan analytics, reporting, accounting for the modes. Oke, save ya. Save dulu. Nah, sebenarnya ini nih ya, inventory valuation ada kan ini jurnal, tapi karena ini adalah company baru, seharusnya kita bikin ini. Nah, jurnal nih. Nah kan, oke, jadi kita balik lagi ke sini dan kita buka accounting. Lalu configurations, journal. Ini di bawah taxes, journal. Nah, untuk mengatur ini kita orang mau masuk yang ini nih. Oke. Jadi setupnya journal new, journal name, customer invoices, type sales. Nah kan, customer invoices, sales, shortcode INV, nggak usah satu ya. Oke.
Debit account penjualan sales, credit account penjualan sales. Oke. Save ya. Biasanya udah auto save. Kalau enggak paling ada yang seperti awan di sini ya, klik itu. Nah, udah kan itu. Kita masuk new lagi. Vendor bills. Ini purchase. Jadi vendor bills, purchase, bill ya. Oke. Ini nih maksud saya, save manually. Nah, bis itu kan bikin baru lagi ya. Oke. Miscellaneous operations. Kita copy. Dia type miscellaneous, shortcode MISC. Jadi ini miscellaneous MISC, nggak usah satu ya. Ya, kan save. New lagi. Next, inventory valuation. Copy. Ini juga masih miscellaneous, tapi shortcode-nya STJ. Valuation. Ini miscellaneous. Enggak STJ. STJ. Oke. Dan save. Inventory valuation. Miscellaneous STJ. Oke. Habis itu cash. CSH. Cash, CSH, nggak usah. Debit account, cash, kan? Oke, jadi kita pakai yang kas. Maaf ya soal ini pause soalnya saya harus make sure juga supaya nggak kesalah. Come on, why are you so slow? Nah ini nih kas. Nah profit dan loss account itu ini nih. Kalau profit, cash difference gain. Kalau loss, cash difference loss. Incoming payments. Jadi incoming payments tadi, outgoing, advance, oke. Nah ini udah di save. Next, point of sale. Copy. New point of sale, sales. Tapi ini shortcode-nya jadi POS. Nggak usah 2S ya, satu aja. POS. POS. Oke. POS. Default income, penjualan. Save. Point of sale. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini dia nggak ada di sini, tapi kita akan membuat new lagi yaitu bank. Ini bank BNK. Nah, bank account ini nih, bank. Dan again,
ulangnya, ini dia cash difference gain and cash difference loss. Incoming payment ada, outgoing, advance setting, nope. Jangan lupa save. Nah, jadi di journals itu ada customer invoice, vendor bills, miscellaneous operation, inventory valuation, cash, point of sale, penjualan, bank. Oke. Udah kan? Oke, jadi kita balik ke setting. Ini nih, jurnalnya. Ini nih ya. Tunggu. Ya, kalau nggak ada, coba refresh. Oke, balik lagi. Jurnalnya inventory valuation ya. Inventory accounting, di bawah ini inventory valuation. Jangan lupa save. Lama banget ya guys. Oke, udah kan? Oke, sudah. Nggak touch ini lagi. Udah nggak di setting kita ya. Project, sign, planning, employees, point of sale, enggak. Jadi baliklah. Next. Set up product inventory. Jadi kita masuk ke inventory. Where itu? Nih. Oke, inventory. Configuration product categories. Nih. Categories. Ini nih. 3 ini, bahan baku produksi, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Jadi ini saya kan saya udah pernah bikin, jadi ada ini. Tapi untuk kalian yang belum pernah harus bikin lagi kan. Jadi kita aja. Oke. Kategori pertama, bahan baku produksi. Bahan baku produksi yaitu materials ya. Bahan baku produksi, materials, inventory costing. Ini kan inventory valuation karena orang baking tadi di accounting setting, jadi dia otomatis average cost perpetual. Kalau misalnya mau ganti kan tinggal begitu tuh. Oke. Apa lagi? Ini kan untuk roti, jadi orang mau iko yang jus. Jadi ini ganti ke persediaan bahan baku, expense cost. Ini pakai yang barang terjual, ini income pakai yang penjualan. Oke, jangan lupa save kategori. Next, bahan baku produksi, persediaan dalam proses.
sih enggak ya. Persediaan dalam proses. Ini dia sama. Iya, sama. Jadi ini penjualan. Ini cost barang terjual. Ini nih stock account-nya. Pekerjaan dalam proses. Oke. Jangan lupa save. Oke. Nah ya. Oh maaf. Oh ini stock valuation, persediaan dalam proses. Maaf. Ini persediaan dalam proses. Oke. Maaf ya, kesalahan. Habis itu baru juga persediaan barang jadi. Sama ya. Persediaan barang jadi, expense, cost, barang terjual, penjualan, cost barang terjual, cost barang terjual. Ini kan persediaan barang jadi, penjualan. Ini persediaan barang jadi. Oke. Oke. Save. Oke. Balik lagi ke sini. Ini udah keduaan, maaf. Nah kan, nih penjualan, kos barang terjual, sama persediaan bahan baku. Maaf. Bahan baku. Oke. Nah, sudah kan? Karena ini kedua, itu dia kan cara membuatnya. Jadi ini saya udah kedua. Kalau misalnya kalau udah keduaan sama lu ya, Kang, sama kalian, bisa di sini sama actions delete ya. Oke. Anyways, ini kan udah. Oke. Next. Nah, sekarang orang mau input. Kita inventory. Balik ya. Inventory. Products. Master data, products. Kan? Dan new. Oke, jadi kita masuk ke sini. Nah, ini kan untuk roti, jadi kita mau pakai yang ini. Product inventory. Nah,
Jadi misalkan ini orange juice, copy aja ya. Orange juice ini untuk sales, general information, cost taruh di sini ya. Maaf. Oke, jadi kan ini orange juice. Nah, saya kayaknya ini memang di input inventory, tapi sebelum itu sepertinya saya akan membuat suatu warehouse. Oke, jadi buka aja di sini. Jadi warehouse, klik new, tarik aja. Short name, ZTS, I guess. Oke. Ya udah. Warehouse udah ada kan? Oke, balik Oke, jadi setelah pergi ke sudah bikin warehouse, kayaknya kita akan pergi ke units and packaging dulu ya guys. Jadi ini kan botol, liter, kilogram, sama botol kita bikin di sini ya. Kalau belum ada ya. Jadi pergi ke new, tersetup ini botol ini unit ya, units ya kan. Habis itu liter ini L ya, L liter. Oke, liter. Oke, new lagi kan kilogram. Oke. Kayaknya KG udah ada ya. Tenang. Kayaknya KG udah ada ya. Iya nih, udah ada kan. Iya udah ada nih. Oke. Jadi kalau misalnya udah ke double ya, bisa seperti tadi delete aja. Yup. Ini juga tadi. Dan botol yang ini sama yang ini ya, jadi sama aja. Jadi botol, liter, KG. Jadi botol, BTL, liter, sama KG. Udah ada kan? Oke. Kita balik. Sekarang kita lanjut ke
orange juice ya. Tadi ini kan orange juice sales bukan purchase ya, jadi dia goods. Costnya ini kan orange juice, copy aja ke sini. Sales price-nya 15 ya. Copy sales price per unit. Oke, udah include text. Oke. Oke. Jadi ini kategorinya finish goods ya. Finish goods. Kategorinya finish goods. Company pakai yang udah dibuat ya, jadi pakai yang just take it slow. Ini maaf, ini per botol ya. Oke. Sediaan ya. Oke. Jadi kan tadi sudah di sini. Ini attributes varian. Nah, ini nih. Inventory location. Production search more. Nah, maaf. Jadi ini inventory location ini dia, taruh mustimu bikin lagi. Jadi inventory adjustment memang belum apa quantity on hand karena masih mau apa ini inventory location. So configuration locations. Oke. Nah, ini nih inventory adjustments. Ini sebenarnya ini akan gimana ya mau bilang, akan berpengaruh pada yang mana account mana yang akan digunakan ya. Jadi balik ini untuk finish goods, jadi bisa duplicate ya, duplicate aja. Nah, ini copy, bikin aja untuk finish goods. Jadi inventory variationnya itu dia jadi persediaan barang jadi. Oke, save ya. Oke, udah jadi. Jadi balik lagi ke orange juice. Ini adakah? Oke, nah ini nih, nah kan? Dan barang jadi, inventory adjustment, finish goods, inventory adjustment, FK. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan mengganti quantity. Tapi sebelum itu kita akan pergi ke counting ya. Kita pergi ke jurnal.
Loading, 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 loading. Nah, jadi di sini akan ada semua yang akan dibuat di semua ini kan. Jadi apakah menambah inventory, ataukah posting inventory, ataukah editing untuk apa, semua akan terpost di journal entry sini ya. Jadi seharusnya kalau kita update ini terposting di sini. Jadi kita coba aja. No stock on hand. Ini kan balance-nya 10.000. Jadi maaf, tunggu, balik saja. Mungkin lebih mudah kalau saya bikin agar lebih mudah ya. Inventory variation ini aja supaya nggak terganti. Jadi ini ya inventory-nya, balik aja ke inventory adjustment. Nanti diedit aja. Jadi sekarang bikin new. Ini stok inventory-nya 1000 ya. Oke, 1000 aja. Nah, ini kan kalau diginiin kelihatan inventory adjustment-nya. Jadi kalau mau lihat di jurnal harusnya ada. Nah, kan totalnya 10 juta. Total 10 juta. Oke, udah kan? Oke, balik ke produk. Ini favoritin aja ya agar gampang. Nah kan, jadi ininya kan dia jadi persediaan lainnya. Jadi digunakannya itu persediaan lainnya, tapi nanti karena ininya dipakai persediaan lainnya kan. Jadi nanti sebentar aja nanti di adjust. Sekarang kita masuk ke ini ya. Jadi kita akan bikin produk yang ini. Produk new. Nah, ini kita beli, bukan jual. Ini dibikin sales tadi karena kan orange juice dijual. Jadi ini dibeli. Filtered water. Oke. Costnya 1000 ya. 1000 per liter. Ya, LTR. Ya, ini nih. Per liter. Oke. Habis itu ini kategorinya bahan baku produksi ya, materials. Ini nih. Company,
just take it slow. Soalnya pakai yang ini ya. Kan semua sudah itu atribut. Oke. Jadi ini sama aja inventory adjustment supaya sama semua. Jadi sekarang kita akan bikin ini. Ini berapa? Balance ada 50. Ya. Jadi new inventory 50. Oke. Jadi lihat lagi di jurnal. Nah, kan 50 ya. Oke, jadi untuk semua ini bikin sama gitu ya. Jadi balik ke filtered water. Udah. Oke, no lagi ya. Jadi semua kayaknya inventory-nya sama, inventory adjustment. Jadi untuk ini saya time lapse aja ya.
Nah, oke, ini produk sudah, ini journal entries-nya kan. Untuk sekarang kita taruh aja ini kan, kita bikin supaya gampang bikin ke awal bulan aja ya. Jadi reset to draft. Ini jadi tanggal 1 ya. Oke. Post. Next. 1 post. Reset to draft. 1 post. Reset to draft. 1 post. Jadi sama aja ya untuk semua. Oke. Jadi semua itu jadi dalam bersatu ya. Nah, oke. Jadi kan semua ini memakai persediaan lainnya. Iya, pada akhirnya semuanya pakai persediaan lainnya. Nah kan, jadi kita akan adjusting new penyesuaian saldo awal accountnya dan dulu ini jadi inventory valuation kan. Inventory valuation sini pakai saldo awal berapa tadi, 13 ya, 13.300 ini pakai persediaan lainnya. Oke. Jadi kalau udah kelar ini post aja. Nah, ini nih ngaruhnya di mana? Lihat aja ya di trial balance. Ini nih. Nah kan, saldo awalnya kurang 13.300. Maaf, ini ada kesalahan kayaknya. Tunggu saya cari. Maaf, tadi kayaknya ini dia salah deh. Ya, ini nih. Ini salah. Saya salahnya tadi di sini ya. Nah, ini sebenarnya seharusnya persediaan barang jadi. Jadi reset to draft. Ini jadi persediaan barang jadi. Oke. Jangan lupa ya, November 1 post. Oke, jadi kita lihat lagi. Nah, oke. Jadi persediaan barang jadi ini, persediaan lainnya harusnya 0, ini menjadi kredit. Oke, sudah apa ya? Sudah betul. Oke. Maaf. Ini penyesuaian saldo awal saya lupa account date-nya ya. Balik ke November 1. Oke.
maaf. Journal entries berarti semua ini udah di November 1. Oke, sekarang kalau itu dia sudah kelar, trial balance-nya sudah apa? Balik aja. Semua udah ada, inventory. Oke. Next. Inventory udah kan? Oke. Ini setup customer dan vendor. Ini nih, customer and supplier. Dapur IBS, Krimili, Betamart, Prescomart, dan pelanggan tunai. Untuk customer. Jadi pergi ke accounting, customers, oke, jadi pergi ke sini. Nah, oke, jadi kita lanjut ke sini. Jadi ini akan jadi dapur IBS. Oke. Termsnya 30. Dia di sales and purchase, payment terms 30. Priceless default, oke. Accounting, ini kalau ada account bank ya. Ini piutang usaha, ini hutang dagang. Oke. Yang lain, oke. Ini udah ya? Ya, udah. Oke. Itu new lagi. Ini untuk Krimili. Termsnya juga sama 30 ya. Accounting, hutang usaha, hutang dagang. Oke. Jangan lupa save. Tadi juga udah di save kok kan. Dan akan diulangi juga dengan ini ya. Tapi ya new Betamart sales and purchase 30 juga. 30. Accounting, hutang usaha, hutang dagang. Oke. Nah, ini nih ya. Ada namanya balance sama invoice. Nah, jadi Betamart ini save aja dulu. Udah. Kita invoice. New aja. Betamart. Invoice date kan tanggal 1. Due date itu 30 hari. Oke. Ikan 800.000. Oke, jadi ini nggak ada saldo awal ya. Jadi ini taruh aja penjualan aja, nanti di adjusting, dipindahkan aja ke saldo awal. Jadi ini 800. Oke, 800. Ini ke piutang.
tunggu, maaf. Oke, maaf. Ini invoice line kan 800. Jadi di jurnal item penjualan sama piutang usaha enggak apa-apa. Ini penjualan nanti di apa lagi? Nanti dipindahkan lagi. Berarti ini udah, confirm aja. Jadi kembali ke Betamart. Nah, ini udah ada nih. Oke. Jadi lanjut Freshcomart. Purchase accounting, hutang usaha, hutang dagang, kan? Jangan lupa payment terms 30 ya. Oke. Oke. Save. Lalu bikin lagi invoice date tanggal 1, jangan lupa. Payment terms 30 hari. Yep. Invoice line sama nanti di apa juga. Oke. Ini 1.200.000. Kita 200. Karena items penjualan piutang usaha. Oke. Confirm. Freshcomart dah ada. Oke. Jadi dia nanti muncul di journal entries kan. Jadi ini nanti di adjusting kan, tapi sebelum itu selesaikan aja ini kan pelanggan tunai. New pelanggan tunai. Ini orang ya. Ini orang. Payment terms, immediate payment, accounting. Sama aja, hutang dagang. Oke. Immediate payment. Nah, udah. Pelanggan tunai. Jangan lupa save. Oke. Ini saya ya kedua gini karena udah pernah buat, jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi ini udah ada kan. Oke. Sekarang kita ke jurnal. Ini nanti di adjust ya. Maaf. Lanjut aja ke supplier dulu ya. Jadi vendors sebenarnya boleh juga sih dari apa ya, dari sini soalnya sama aja. Tapi vendors new fresh fruit, payment terms 30 sama semua kan. Counting, hutang usaha, hutang dagang, save. New lagi. Kencha chemicals, hutang usaha, hutang dagang, sales and purchase 30 days. Oke. Nah, habis itu new lagi. Aqua bottling sama hitung usaha, hutang dagang, payment terms 30, konteks udah. Oke, kelar. Udah ya. Sekarang jadi ini dia mau di adjusting new
penyesuaian do awal piutang. Oke. Jadi ini kan penjualan berapa tadi, 2 juta ya. 2 juta. Juta ini saldo awal. Oke. Oh, jangan lupa ini tanggal 1 miscellaneous operations. Maaf, ini keputar. Ini seharusnya penjualan di debit. Penjualan di debit. Dan saldo awal di kredit. Oke, kalau sudah itu post journal entries-nya. Oke. Kita cek trial balance. Oke, penjualan memang 0 ya. 0. Di situ piutang usaha udah ada, ini 2 juta dari sini ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kan udah setup fixed assets dan prepayment. Ini tutup aja. Trial balance taruh di sebelah sini. Oke. Never mind. Vendors, balik ke sini. Fixed asset prepayments, accounting, asset create, accounting, asset. Nah, ini kan belum ada aset. New asset name tanah, acquisition. Jadi purchase-nya tanggal 1 Januari 23 Januari 1. Depreciation account, fixed asset account itu expense account, beban nggak ada ya. Maaf, lihat di chart of accounts. Beban, nggak ada ya. Ini 53.150, 53.150 beban penyusutan tanah, expenses. Beban itu dong. Beban penyusutan tanah, duration 0 years karena tak ada amount 60 juta ya. Non depreciable. Oke.
adakan, confirm aja. Oke. Sekarang new ini ya, ruko acquisition 1 Januari juga, 1 Januari 2023. Ini amount original value, ini residual ya, jadi ini kan method straight line. Yup, straight line. Estimasi 20 bulan 20 tahun ya, jadi ini month. Oke. Fixed asset account. Oke, fixed assetnya itu gedung pabrik. Depreciationnya akumulasi penyusutan gedung pabrik ya. Express account. Beban tunggu, ini beban penyusutan gedung, oh nggak ada ya. Expense, inilah beban penyusutan gedung, kan? Nah, seharusnya ini nih 65 ya. Oke. Compute. Nah, ini depreciation board. Depreciation per month 270.833,33. Iya, oke. Oke. Confirm aja. Nah, oke. Oke. New. Tunggu. By the way, ini beban semua ini mohon diganti ke expenses semua supaya tidak balik-balik. Oke. Next one, user. Oke. User akuisisi 1 Januari 2024. 1 Januari 2024. Duration 5 tahun 60 bulan. Straight line, oke. Amount 25 juta. Habis itu non depreciable, residual. Oke. Fixed asset account, peralatan pabrik, akumulasi penyusutan peralatan pabrik, expense account, beban
penyusutan peralatan. Oke. Compute. Nah, seharusnya ini per bulan 375.000. Oke. Confirm. Oke. Nu lagi komputer dibeli tanggal 1 ini tahun ya. Tanggal 1 Januari 2025. Straight line 60 bulan. 15 juta. Sisanya 2.500.000. Oke. Fixed asset account peralatan pabrik, akumulasi penyusutan peralatan pabrik, beban penyusutan peralatan. Oke. Compute seharusnya ya 208.333,33. Yes, sir. Oke. Oke, confirm aja. Nah, BTW ini nanti semua apa di sini ya, guys. Jadi kalau nah, kan ada semuanya. Oke. Dan sekarang oke, asuransi dibayar di muka. Oke, new. Asuransi dibayar di muka. Acquisition date 1 Agustus 25. Oke, jadi Agustus ya. 1 Agustus 25. Original value ini cuma untuk cuma untuk 1 tahun ini, jadi 12 bulan. 12 bulan. Oke. Total 24. Original value 24. Fixed asset account maaf, tunggu. Oke, maaf. Ini seharusnya asuransi dibayar di muka. Tapi kan nggak ada, jadi pergi ke chart of accounts. Maaf. Nah, ini asuransi dibayar muka seharusnya kan prepayment, tapi kalau nggak muncul seperti tadi, bikin aja jadi fixed asset. Takut. Itu kan keluar. Nah, ini jadi beban asuransi. Yup. Compute 2 juta. 2 juta. Oke. Ya kan?
confirm aja. Oke, udah ya. Jadi tanah, ruko, juicer, komputer, asuransi dibayar di muka. Oke. Kan ini udah ada banyak banget ya. Kita cek di trial balance. Oke. Oke. Itu aja. Oke. Selesailah asetnya. Oke, sekarang kita masukkan beginning balance. Oke. Untuk ini oke, jadi kan ini beginning balance, masukkan beginning balance. Nah, ini ada yang input otomatis dan ada yang input manual. Nah, untuk ini gas aja ke accounting, balik ke accounting. Nah, ini cash ini nih. Tidak ada new. Saldo awal berapa? 8 juta ya. Ada 8 juta. Oke. Harusnya ya, ini harusnya udah terjurnal. Jadi lihat. Oh maaf, jangan lupa ini ya. Maaf. Yep. Jadi seharusnya ini udah hilang. Yup, oke. Maaf tadi ini seharusnya tanggal 1 ya. Net label saldo awal. Jadi bisa dihapus gitu ya kalau salah. Berapa tadi? 8 juta. Oke. Awal 8 juta. Journal entries. Nah, ini nih. Jadi ini kas dan tunggu, kenapa? Maaf, ini seharusnya ini seharusnya di saldo awal. Oke, maaf. Balik ke jurnal entries. Gitu. Udah kan? Kas ke saldo awal. Ya, maaf ya. Balik ke jurnal entries. Oke, ini udah. Sekarang ke bank. Balik aja ke dashboard. Pergi ke bank. New. Jangan lupa tanggal 1. Saldo awal bank. Oke. Ini apa? 50 juta ya. Oke. Set account bank. Maaf. Seharusnya ini dia bukan bank tapi kan saldo awal. Oke.
berarti saldo awal ini nih bank, saldo awal bank. Oke. Next, piutang usaha ya. Oke, jadi ini piutang usaha. Lihat aja di trial balance. BTW ini kas dan bank udah di sini juga. Kas 8 juta, bank 50 juta. Piutang usaha udah 2 juta ya, udah otomatis ya. Lalu persediaan bahan baku ini juga udah 3.300.000. Persediaan barang jadi otomatis 10 juta. Persediaan barang jadi 10 juta. Oke. Nah, masuk di ini ya. Aduh. Ini. Oke, jadi ini input manual, berarti ke journal entries. New reference. Jadi ini ada asuransi dibayar di muka. Ini 24 juta ya. Ini tanah tanah 60 juta. Ini gedung pabrik pabrik 70 juta. Peralatan pabrik 40 juta. Dan saldo awal ini jangan lupa bikin satu. Ini 194 juta ya. Oke. Apakah ada yang kurang? Oke, supaya gampang aja ini oke. Tetap dan asuransi. Oke, ini dia sudah satu awal satu tetap, accounting date November 1, asuransi dibayar di muka, tanah, gedung pabrik, peralatan pabrik, dan satu awal sebagai kredit, dan post. Kita lihat di trial balance. Oke, asuransi dibayar di muka, tak ada. Tanah, tak ada. Gedung pabrik, akumulasi penyusutan gedung pabrik, tanah, gedung pabrik, peralatan pabrik, asuransi dibayar di muka. Iya ya.
simulasi penyusutan gedung pabrik, penyusutan peralatan pabrik otomatis juga ini nih penyusutannya. Next, hutang listrik dan telepon sama hutang gaji dan upah. Jadi ini hutang, jadi balik lagi ke journal entries. Bikin baru, saldo awal, hutang, apa itu pertama, hutang listrik dan telepon 1.000.000. Hutang gaji dan upah 2.500.000. 2.500.000 ini saldo awalnya. Ya, jangan lupa ini tanggal 1. Oke, post trial balance, hutang gaji dan upah. Oke, next. Nah, modal ini nih, ini manual. Oke, jadi tinggal ini ya. Jadi balik lagi ke journal entries, new, penyesuaian saldo awal dan modal. Oke, jadi ini modal TNF-an tak, baru drive TNF-an 1.000.000, saldo awal 263 juta, laba ditahan 164.800. Oke, ada ya. Oke, jangan lupa juga ini post journal entries. Kita lihat di trial. Maaf, penyesuaian saldo awal dan modal, tunggu, maaf. Oke, jadi hasil akhirnya ini ya. Oke, jadi hasil akhir itu kita lihat juga di reporting balance sheet. Buka di main aja.
semuanya ada juga. Oke, jadi semuanya udah ya. Itu dia pada akhirnya sudah selesai ya. Oke, jadi itulah cara setup Odoo, dan semoga ini walaupun ada kesalahan dapat membantu kalian semua juga. Oke, bye bye. Bye.